Hai, apa kabar netizen Radio Kota Bati? Soalnya Anda dengerin apa kata netizen. Persembahan FM 91,2 Radio Kota Bati. Jangan lupa komen-komennya ya. Di sini di 0285 424 474 atau melalui WA di 0855 420 912. Ditunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayak baru bunyi. Mana sih? Iya. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Pak Ribut gimana? Alhamdulillah dong, sehat. Alhamdulillah. Karena dari pagi ini aku udah beraktivitas. Iya. Kalau Selasa itu sekarang nambah jadwal. Wow. Enggak sih. Cuman 3 kali pertemuan aja sih. Oh iya. Berarti 1 kali lagi dong. 1 kali lagi. Iya. Ya siapa tahu nanti nambah ya. Nambah gitu kan. ya. Oke. Iya, kangen juga nih sama dunia kampus. Oh, kenapa nih? Apa ya? Banyak ketemu dengan mahasiswa cantik. Oh, ya jelas dong. Jelas. Iya, sekarang itu berasa beda banget ya. Sekarang itu mahasiswa itu kelihatan apa nih? Yang Beda. perempuan-perempuan ya. Oh iya, perempuan-perempuan. Ini apa ya? Semakin hari semakin apa ya? Modis, semakin fashionable tentunya banget gitu. Iya betul. Sekarang itu cewek-cewek tuh udah bisa apa ya? Beroutfit lah, berpakaian yang nggak hanya pakaian. Skincare pun. Wow. Make up, gaya make up gitu. Nggak cuma cowok sih, nggak cuma cewek sih, cowok juga banyak tuh yang iya. pakai skincarean. Oh iya. Aku kadang-kala ya kalau di kantin tuh ya, Iya. kan mereka tuh kadang-kala ada nih yang Yang apa mahasiswa nih? cowok ini ya, sesama cowok gitu, mereka bicara soal skincare. Oh. Apa nih skincarenya cowok tuh biasanya itu sunscreen doang biasanya. Tapi ada yang pakai krim. Oh, krim apa? Krim malam ada, Oh. krim pagi ada yang memang kelihatan kayak Berarti gitu. dia merawat wajah Iya, banget ya. Iya, ya mungkin karena dia ganteng gitu ya. Oh iya. Kalau yang nggak ganteng? Ya kan merasa iya. ganteng gitu. Merasa ganteng. Iya itu penting loh. Merasa Iya. ganteng itu penting karena menambah rasa kepercayaan diri. Betul. Iya kan? Jadi kalau ganteng tuh mau lewat depan cewek-cewek pun nggak malu ya. Iya, santai aja gitu kan. Iya. Petantang-petanteng. Iya nggak peduli itu cewek mau ngeliatin dengan tatapan yang Dari atas, dari bawah sampai bawah. Betul, kayak aku nih nggak peduli banget. Lewat depan cewek cantik ya udah gaya aku nyantai aja. Ya tergantung aura, kan ada auranya, aura gitu. wibawa, auranya tuh kelihatan Pak kalau lewat cowok apa cewek tuh. Oh gitu ya. Iya betul. Tapi ngomongin dunia kampus nih, Apa nih? ada juga nih berita yang menarik juga Oh nih. apa nih? Kali ini nih ya. Nah, ini sebenarnya saya nggak tahu ya gimana kita meresponnya. Ada nih diberitakan juga ya di Brebes nih. Oh. Kabupaten tetangga, nggak jauh-jauh amat ya dari Iya nggak Pekalongan. jauh dong. Ini yang ternyata ada beberapa guru ya yang ngaku diminta beli tiket konser salah satu grup band lah ya. Iya iya. Dan itu menggunakan dana BOS. Aduh. Wah, gimana tuh? Itu Nanti kita tunggu lah ya, penyalahgunaan ya. komentarnya dari kawan. Iya betul. Apa kata netizen deh. Pokoknya ditunggu komentarnya di 0855420912. Tapi yang jelas gini, beritanya tuh gini. Apa nih? Jadi ketika ada informasi mengenai bakal adanya konser salah satu grup band ternama di Indonesia, Iya. yang akan dilangsungkan di Stadion Karangbirahi ya.
Brebes. Ini iya, sejumlah guru SD negeri di Brebes itu ternyata mengaku diminta untuk menyisihkan dana bantuan operasional sekolah atau dana BOS untuk membeli tiket konser itu. Oh, ini juga tanpa kwitansi dan juga ini pembayaran sukarela ya, Pak ya. Nah, konser yang bertajuk Nara Gigs Brebes 2025 ini akan menampilkan grup band ternama dan diselenggarakan pada Sabtu malam minggu kemarin ya. Iya, baru minggu 13 kemarin. Desember. Nah, untuk menyukseskan konser itu sejumlah guru di Brebes ya, SDN ya, ini diinstruksikan membeli tiket. Nah, salah satunya guru yang ada di wilayah Kecamatan Wanasari yang mengaku diminta membeli tiket konser menggunakan dana BOS. Nah, guru yang tidak bersedia disebut namanya itu juga menjelaskan awalnya bendahara memberikan info kalau ada instruksi untuk membeli tiket dari grup K3S atau kelompok kerja kepala sekolah Kecamatan Wanasari. Nah, awalnya bendahara sekolahnya mendapat instruksi itu di grup WA. Terus Untuk segera mentransfer iuran. Oh, jadi modelnya iuran dengan dana BOS. Nah, besaran iuran masing-masing sekolah ya, masing-masing sekolah ya. Itu antara 300 sampai 600 ribu. Jadi bukan persatuan guru ya, per orang gitu. Nah, informasi yang dihimpun ya tercatat sudah ada puluhan SD negeri di Kecamatan Wanasari yang membayar iuran itu. Nah, pembayaran tiket itu melalui transfer maupun tunai. Nah, kata guru ini, guru diminta untuk beli tiket konser menggunakan dana BOS tapi tidak dapat kwitansi. Nah, beberapa sekolah di Wanasari sudah membayar, masing-masing sekolah ada yang 300 ribu, ada yang 450 ya. Ada yang sampai 600 ribu. Beda-beda berarti. Nah, Kok sebagai bisa makanya ini aneh juga sih ya. Kok beda-beda? Biasanya kan apa yang VIP, apa yang ekonomi ada tingkatannya gitu. Lah kalau guru berarti tingkatnya apa ya? Nggak tahu nih. VIP mungkin. Makanya. Nah, sebagai guru dia menyayangkan adanya instruksi membeli tiket konser menggunakan dana BOS. Alasannya dana BOS itu jumlahnya terbatas. Iya, betul. Nah, secara terpisah Ketua Kelompok Kerja Kepala Sekolah atau K3SS di Negeri Kecamatan Wanasari Muslim ini menjelaskan kalau guru di sekolah-sekolah ini diberi kebebasan untuk menonton konser. Berarti boleh-boleh aja tapi tidak wajib gitu ya. Nah, data yang masuk sudah ada 56 SD negeri di Kecamatan Wanasari yang membeli tiket. Satu tiketnya harganya Rp130.000. Nah, mereka itu dibebaskan untuk membeli tiket dan saat ini sudah ada 56 SD. Ketika itu ya Pak Muslim mengatakan seperti itu. Nah, Muslim juga menyebutkan guru-guru yang memiliki dana bisa membeli tiket itu dan tidak ada paksaan. Berarti satu wajib tiketnya ya. 130, ada yang sudah bayar, ada yang belum. Yang sudah itu masih sebagian dan di Kecamatan Wanasari sebagian sudah bayar. Nah, terkait penggunaan dana BOS untuk pembelian tiket, Muslim menegaskan tidak ada paksaan untuk menggunakan dana BOS. Masing-masing sekolah katanya agar membeli tiket tidak menggunakan dana BOS. Agar tidak ya. Nah, diusahakan tidak menggunakan dana BOS karena ada aturannya, siapa yang mau membeli monggo, tidak ada paksaan katanya. Nah, sementara itu Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Brebes Sutaryono ini juga menjelaskan biayanya menginstruksikan kepada guru sekolah-sekolah untuk membeli tiket konser secara sukarela dan tidak menggunakan dana BOS. Tidak menggunakan. Pembelian tiket juga tidak mengatasnamakan kelembagaan. Jadi personal. Sekolah ya atau sekolah ya. Nah, untuk sekolah yang sudah terlanjur membeli tiket dengan dana BOS, Sutaryono menegaskan agar uangnya dikembalikan. Jadi itu sifatnya perorangan, tapi kemarin ada yang memberikan kwitansi pembayaran pakai BOS. Nah, sudah diinstruksikan juga oleh pihaknya, semuanya tidak ada paksaan dan dipersilakan untuk masing-masing membeli. Yang pakai dana BOS harus dikembalikan, tidak boleh pakai dana BOS, tidak boleh pakai kelembagaan sekolah juga. Nah, ini menarik ya, bahwa sebenarnya betul. Kalau dari telusur informasi yang disampaikan oleh detik.com, sebenarnya ini kasus ini clear sih bahwa
memang tidak ada paksaan. Iya, betul. Katakanlah seperti itu. Sifatnya ini sebenarnya adalah guru dipersilahkan untuk Iya. menonton atau membeli tiket. Iya, betul. Nah, kalau ada yang tidak mau nonton, ya monggo-monggo aja. Iya, gitu bebas. kan. Ya, nggak wajib ya. Heeh. Nah, persoalannya kenapa ya sampai ada yang kayak gitu? Iya, betul. Nah, saya dugaanku gini. Kenapa nih? Ini ngomong soal dugaan ya, asumsi ya. Iya. Mungkin juga bagi sebagian orang duit 130.000 itu nggak sedikit. Iya, apalagi buat Iya guru kan? ya. Apalagi buat guru. Iya, Dan betul. untuk nonton konser. Iya. Kalau untuk makan-makan oke lah, Iya. ya kan? Iya. Tapi kalau untuk hal-hal hiburan semacam ini yang agaknya memang akhirnya saya sendiri aja deh. Kalau diajak nonton konser, Iya. saya milih nyari tiket yang gratisan. Oh, iya. Terus terang ya, Iya, kenapa nih, Pak? karena kan jadi nggak keluar duit. Iya, itu nomor 1. Iya kan? Alasan kedua. Yang kedua, kalau dapat gratisan itu berarti uang yang tadinya bisa buat beli, katakanlah senilai dengan harga tiket itu bisa saya Iya. berikan untuk kepentingan yang lain, keperluan Iya, yang lain. betul. Ya kan, artinya orang perlu juga memprioritaskan mana nih. Iya, kebutuhan mana dulu ya? Duit ini digunakan untuk apa dulu. Iya, betul. Ya kan, makanya kebutuhan hiburan itu adalah kebutuhan tersier. Iya, betul. Nah, Apalagi kan juga guru ya, usianya juga nggak kayak anak muda. Kalau anak muda mungkin masih FOMO-FOMOan mau beli kayak gitu. betul. Kalau guru mungkin ya bahasanya kolo-kolo buat Iya, hiburan gitu. Iya, itu pun kan harus mikir dulu ya Iya, istilahnya. betul. Ketimbang ngabisin duit banyak tapi Iya. kemudian baliknya cuma dapat capek gitu. Ini juga dapat capek, kalau konser pun capek tapi plong. Iya, Bisa kan? teriak-teriak kayak nyanyi Betul. gitu. Nah, makanya aku kadang-kadang mikir, kalau kemarin aku akhirnya komen soal Kenapa? masalah ini. Oh ya. Ya, ini artinya bahwa guru-guru itu perlu hiburan. Betul sekali. Ya kan? Kerjanya sudah capek Betul, setiap hari menguras ngadepin energi ya kan? anak-anak. Anak-anak apalagi SD nih. Iya, betul. Apalagi Capek, kalau stres. anak-anak yang inklusi atau yang berkebutuhan khusus itu lebih capek banget. Iya, makanya kan ketika mereka butuh hiburan, lah mbok ya dibikinin acara sendiri. Iya. Ya kan, khusus Iya, untuk guru betul. dan gratis misalnya. Iya, boleh tuh. Ya kan? Iya. Ditanggung oleh katakanlah nih misalnya pemerintah daerahnya barangkali iya, gitu iya. kan, sebagai hadiah buat Iya, gurunya. mungkin pas hari guru kemarin ya. Betul. Oh, hari guru kemarin itu yang kasih hadiah hanya murid-muridnya dan wali murid gitu. Iya kan, bagus juga kalau misalkan guru-gurunya dikasih hiburan gratis, Iya. didanai oleh misalkan pemerintah daerahnya. Oh iya, boleh tuh. Iya kan? Iya. Sebagai ungkapan, sebagai apresiasi Iya. dan rasa terima kasih Iya. kepada guru yang sudah Berjuang. berjibaku untuk mencerdaskan anak-anak bangsa. Betul sekali. Keren Wah, tuh. ini perlu diapresiasi banget. Andai aku jadi bupati Brebes gitu. Oh, langsung. Saya akan, udah deh, daripada menggunakan dana bos, ini ada dana aspirasi dari saya nih, silakan digunakan. Wow. Betah dong guru-gurunya ya. Iya. Pada seneng. Berapa orang yang butuh hiburan? Oke, kasih, minta sama IO-nya potong ya, potong berapa, katakanlah misalkan kasih potongan dong biar yang dapat tiket banyak. Oh iya. Iya kan? Iya, betul. Kalau diborong kan bisa. Oh iya. Mekanismenya bisa. Iya, bisa gitu. dong. Gitu. Kalau aku sih mikirnya gitu. Iya. HP mana sih? Kamu bawa nggak? Enggak, Belum tadi ya? masih dipinjam itu. Bentar, makanya. aku ambil. Nah, oke kawan, yang mau gabung ya untuk komentarin soal informasi yang sama ya, ngomentari soal ini nih, rame-ramenya tiket konser. Ada Mas Willy di Banjarjo yang ikutan gabung sore hari ini. Selamat sore Mas Ribut dan juga
Mbak Salsa. Topiknya sore. membagongkan ini. Oh. Yang jadi pertanyaan, apakah hukumnya wajib beli tiket konser tersebut? Kalau tadi ya dari kepala dinasnya sih menyatakan bahwa tidak ada kewajiban untuk membeli tiket itu bagi para guru, dan tidak dibolehkan ya menggunakan dana BOS. Bahkan juga pembelian tiket itu sebenarnya bukan atas nama kelembagaan tapi secara personal. Iya. Nah, jadi sebenarnya kalau dari pernyataannya kepala dinas sudah jelas sih bahwa sebenarnya ini persoalan ya Nah, ini yang yang menjadi pertanyaan sebenarnya, siapa sih yang pertama mula-mula menghembuskan Berasumsi seperti itu. menghembuskan untuk membeli rame-rame supaya pakai dana BOS, itu yang harusnya terungkap tuh ya. Iya. Itu. Nah, dan apa nih? Apakah kasus ini ada imbauan dari bandnya? Apa memang murni dari pihak sekolah? Kalau umpama yang mengimbau dari band, rasanya kok enggak nurul, seolah-olah band tersebut kesannya sudah enggak laku. Oh iya. Kayaknya sih enggak ya. Kayaknya sih kalau aku sih ngelihatnya enggak. Tapi memang perlu ditelusur juga sih informasinya. Siapa sih yang mengimbau supaya membeli tiket dari dana BOS? Nah, ini dia berita hari ini, hari kemarin. Ini juga muncul ya di okezon.com. Ini dinyatakan bahwa viral di media sosial sejumlah guru sekolah dasar di Brebes ya menonton konser Dewa 19. Sayangnya biaya untuk menonton konser tersebut diduga menggunakan dana bantuan operasional sekolah atau dana BOS. Nah, informasi tersebut langsung menyebar luas di dunia maya. Iya, betul. Nah, berdasarkan informasi yang beredar, sekolah yang dimaksud adalah SDN Wanasari. Harga tiket konser diketahui bervariasi mulai dari 300.000 sampai 600.000 per orang. Sementara itu terdapat pula informasi yang menyebutkan harga tiket itu 130 per lembar. Nah, aksi tersebut menuai kecaman dari warganet, salah satunya disampaikan oleh pemilik akun Fadoli Ambar. Kata dia nih, "Duh gimana ini? Anak-anak baik." Ujarnya, seperti dikutip pada Senin kemarin. Nah, dia menyarankan agar para guru tidak memaksakan diri jika ingin menonton konser tanpa biaya. Menurutnya alternatif hiburan lain masih bisa dimanfaatkan. Oh gitu ya. Kalau aku tadi pemerintah daerah menyelenggarakan hiburan khusus bagi guru. Betul. Ngundang band yang ternama kayak gitu ya. Terus kemudian ya berarti nggak pakai tiket tapi ya itu tadi by undangan misalnya kan bisa. Iya, betul. Wah, entah itu bupatinya gitu ya. Iya. Bisa gitu. Kalau aku tuh sih gitu. Jadi tidak untuk menghindari masalah-masalah semacam ini. Ada juga nih yang komentar Suherman, jebule gara-gara anak konser dan ini orang melu Liga 4 miris. Ini gimana sih ya? Kadang-kadang komentar warganet itu ini ya. Lucu. Konteksnya apa yang sedang dibicarakan, tapi konteksnya jadi kemana-mana. Nah, ada juga nih user 3004669287321. Kayak Inyong nontonnya lewat TikTok, YouTube karo gelelengan. Ya boleh aja. Ya, terus ada Farid Rizky. Dana BOS adalah gajiku ketika jadi guru dan cairnya 3 bulan sekali. Iya sih ya. Mas Pur, kue ora tuku tapi langsung dipotong asline. KS ora gelem tuku, sungkan nonton pelontos kayak kue. Yang berkomentar nyisi-nyisi nak tok. Ada lagi nih juga Pak Ibu dari user Riva. Emang bisa, kami guru tidak pernah menau soal dana BOS. Taunya gaji honorer, cair, fasilitas oke. Duit dari mana urusan bendahara sama sekolah. Tugas guru cuma ngajar kayak gitu. Mungkin Mbak Riva ini guru ya. Iya. Karena sebenarnya dana BOS itu ya dipegang oleh bendahara sekolah biasanya ya, bendahara BOS ya. Iya, betul. Jadi tidak ada guru pun tidak tahu kadang-kala ya, tidak tahu menau
tentang dana bos itu tersebut ya. kemana, digunakan untuk apa aja gitu. Gitu ya, namanya juga kasihan juga sih ya. Serba salah deh menurutku Iya, para betul. guru ini. Nah gimana nih, Anda kawan yang mau gabung Iya, boleh boleh ya, banget nih. lewat telepon WA juga boleh di 0855420912 ya, supaya tidak boncos ya. Aduh. Oke. Nah kalau menurut Sasa gimana Sa? Kayak gini Kalau nih, Sa. menurut aku ya, sebenarnya sih itu mungkin ada yang kayak ya salah satu orangnya ada yang kayak manas-manasin gitu. Kenapa nggak pakai dana bos aja gitu? Mungkin udah kepindah mulut-mulut jadi beda dan mungkin ya keluar asumsi seperti itu. Jadinya ya udah pakai dana bos aja gitu. Dan ya itu sebenarnya juga nggak ada yang disalahin, nggak ada yang benar ya. Iya. Nggak tahu semua gitu ya. Itu kan juga berita juga udah apa namanya, udah juga apa ya, tidak diwajibkan. Baru kalau emang ada yang kayak mewajibkan pakai dana bos kayak gitu kan, itu juga nggak diwajibkan kan. Berarti itu kan salah satu orang mungkin ada yang mengucapkan seperti itu untuk memakai dana bos. Tapi kalau udah ke mulut beda-beda lagi, Itu tambah dia. besar masalahnya. Itu dia pentingnya kita mengkonfirmasi ya, melakukan Iya. verifikasi informasi. Tidak langsung kemudian menjustifikasi ini benar salahnya gimana. Iya betul. Dan kita juga perlu tahu ya, berempati bahwa kenapa ya di sini seolah-olah guru jadi sasaran. Ya guru serba salah. Ya kan? Guru dijadikan sasaran Betul. untuk berita ini. Menurutku apa ya? Saya nggak begitu melihat bahwa ini memang ada kesengajaan. Tapi menurutku guru itu kan guru nggak tahu menahu nih soal penggunaan itu. Iya, Kalaupun betul. misalkan ada imbauan untuk nonton konser, saya pikir bahwa bisa jadi guru ini kan hanya memang ada sebagian yang ingin nonton, tapi Iya, ya itu mungkin. tadi, kalau misalkan tiketnya seharga 130 Iya mahal, betul. untuk ukuran umum pun belum tentu Iya. mau beli. Iya betul. Ya Apalagi kan? buat guru ya, 1 bulan itu kan. Iya, Aduh. 1 bulan itu 30 hari. Iya bukan. Iya kan? Iya gajiannya. Kalau guru honorer itu kan berapa gitu ya, beda-beda ya. Iya, apalagi honorer. Honorer itu aduh ya ampun. Ya ampun. Pernah merasakan sih. Menjadi tidak tetap ya, katakanlah menjadi honorer itu. Iya. Sesuai dengan kekuatan yayasannya biasanya kalau swasta. Tergantung ya. Kalau misalkan di sekolah negeri biasanya sesuai dengan kemampuan lembaga atau institusinya. Iya, itu dia. Iya kalau di desa-desa itu kan 150 ya. Ada lagi yang gabung nih. Apa nih, dari di siapa 0855420912. Dari Ipin ditaruh. Oh iya dari Mas Ipin ya Kalau ditaruh. coba deh dibacain deh. Dana bos buat nonton konser nggak apa-apa, asal murid senang, semua senang, asal jangan dikorupsi. Buat senang-senang itu mengasihkan, membuat murid bahagia, buat makan-makan atau hiburan asal murid bahagia. Kalau saya jadi Menteri Pendidikan, saya bebaskan dana bos buat senang-senang. Oh ya keren banget ya. Bagus Pak Ipin. Wah. Ini bukan buat muridnya ya Pak Ipin, tapi sebenarnya juga bukan buat guru juga sih sebenarnya. Iya. Konser ini kan bebas saja siapa yang mau Umum. nonton gitu kan. Iya. Tapi persoalannya adalah kemarin itu seolah-olah ada informasi bahwa seolah ada arahan mengenai Iya betul. agar sekolah yang sebenarnya kan ini semacam ajakan biar sekolah itu ada guru yang nonton gitu loh. Ada orang yang nonton lah gitu. Iya. Nah, kemudian ya udah kalau misalkan guru keberatan iuran barangkali, nah kemudian dipakailah dana bos gitu. Iya. Oke, menarik juga sih pendapatnya Ipin. Kalau saya jadi Menteri Pendidikan, saya bebaskan dana bos buat seneng-seneng.
Wow, seru juga nanti Iya. guru-guru bisa naik gajinya nih ya. Iya, iya, ya memang kalau aku ngelihat sih ya, kerja guru itu satu semester aja deh, mereka sudah luar biasa capek, Iya betul. iya kan? Iya karena guru-guru tuh kalau aku apa ya dengar ceritanya itu kayak mereka capek tapi kalau udah lihat murid-muridnya seneng ketawa itu terbayarkan rasa capeknya. Betul. Aku juga pernah merasakan waktu aku mungkin lagi bad mood tuh, lagi perjalanan apa-apa, pas itu lagi ada jadwal apa ya kayak observasi gitu ke sekolah, terus ngajar anak-anak SD kelas 4 ya. Teman-temanku juga ada juga lagi bad mood apa gimana, tapi kalau udah di kelas nih ya, suasananya udah berbeda. Udah kayak kita menghilangkan semua aura-aura negatif ya. Kalau di kelas ya udah kita happy aja sama anak-anak. Kita juga nggak boleh marah-marah kan. Iya, ya karena ini apa ya istilahnya kita sudah ada kewajiban. Iya betul. Kalau mengajar ya harus Tetap profesional ya. Profesional. Sekalipun tadi di jalan misalnya perjalanan ke sekolah misalnya ada hampir nabrak ayam lah atau ada ketemu dengan motor yang nyelonong lah dan macam-macam. Kan itu bikin emosi. Betul. Iya kan? Bikin emosi apalagi kalau misalkan aku nih sering nih beberapa kali ini sekarang itu apa ya? Istilahnya sering ya berhadapan dengan Orang-orang perilaku berlalu lintas yang luar biasa. Iya di jalan. Main selonong gitu ya. Betul. Ampun. Padahal Pak Ribut naik mobil ada aja. Justru dengan naik mobil itu yang akhirnya kaget kan. Motor ya? Kalau misalkan motor nyalip terus dari sebelah kemudian kiri tuh. dari sebelah kiri atau kanan terus kemudian motong jalan di tengah Iya, di depan tiba-tiba. mobil persis. Wah itu nggak ngira-ngira tuh motornya. itu kan kadang-kala wah kita kan harus siap Iya, rem betul, dan lain betul. sebagainya harus konsentrasi. Wah aduh sebel banget. Iya. Padahal ngangkatnya lagi kadang-kala untuk bisa jalan Gas lagi itu lagi. kan butuh tenaga kan kalau Iya, mobil. betul. Nah, gitu. Apalagi kalau mobil juga harus ya rawan ya. Kita kayak bawa badan yang besar sebelah kanan, sebelah kiri, belakang, depan semuanya itu harus hati-hati. Kalau lecet dikit. Iya, betul. Aku juga suka mobil itu kayak harus hati-hati banget. Soalnya kalau motor kan kamu bisa nyetir? Aku pernah belajar. Tapi ini belum. Nyetir aja itu pernah ini apa ya istilahnya melatih kita untuk lebih sabar. Iya betul. Lebih konsentrasi. Sabar dan gitu. juga menurunkan ego. Betul. Orang nggak boleh egois. Harus benar-benar kalau misalkan depan itu belum minggir gitu, Iya. ya udah kita harus nunggu di belakang sabar, iya. gitu. Apalagi lihat macet tuh mobil tuh nggak bisa apa-apa udah. Pasrah. Tapi enak kalau Kenapa? naik mobil pas macet. Kenapa? Karena kan masih bisa nyetel musik. Masih ada adem hiburan ya gitu kan. ber-AC. Tapi kalau buru-buru ada urusan ditunggu. Nah makanya kalau naik mobil itu berarti kita harus bisa ngatur waktunya. Iya. Gitu. Harus Aku ngira-ngira sekarang ya. mulai itu, pokoknya berarti saya harus jalan 1 jam Sebelum acara. Gitu. Kalau motor mah bebas mau nyelip gitu. Yaudah kita cuma bawa kayak apa ya benda kecil, mau nyalip sebelah kiri kanan. Bebas. Sekarang aku gitu. Katakanlah misalkan aku ngisi acara agak jauh nih, jam berapa jarak tempuhnya, waktunya. Katakanlah misalkan setengah jam. Oh berarti saya harus sudah ready 1,5 jam sebelumnya. Keren itu. Iya. Biasanya ada yang nunggu juga. Iya. Ya itu alasannya macet di jalan. Kalau aku enggak, karena Berarti on time ya. saya berusaha untuk membuat panitia itu enggak ngerasa deg-degan. Iya. Kasihan. Iya. Betul. Itu nih. Ada yang gabung, Adam dari Anggoro Mas Didoro. Adam Anggoro Didoro ya. Ipin juga nih. Oh, dari mau baca Ipin Mas dulu. Ipin dulu aja ya. Guru honorer saya gaji 4 juta sebulan, Mas. Kalau saya jadi menteri tapi tanpa tunjangan. Sama aja dong. Sama aja dong. Aduh 4 juta ya. Tapi Wow. lumayan loh. 4 juta tanpa tunjangan ya masalah, yang penting 4 juta. Oh iya. Udah besar tuh. Iya betul.
Lanjut dari Mas Adam. Didoro. Kalau saya sebagai gurunya, oke sih, Bang Ribut. Kapan lagi nonton konser Dewa 19 pakai Dana Bos? Iya betul. Ya Iya. kan gitu ya. Kan belum tentu ya kita itu punya duit untuk, ya mungkin punya, tapi kan Iya. kita punya kebutuhan-kebutuhan Prioritas lain ya. yang lebih prioritas. Jadi Betul. saya pikir juga apa ya, perlu dimengerti lah ya. Iya, kondisi Istilahnya sekarang kalau itu. misalkan harus dipaksa untuk nonton, ya dibayarin dong. Iya, betul. Gratisin dong. Kita udah capek-capek jadi guru. Iya. Gitu kan. Juga itu kan dapat instruksinya dari grup WhatsApp ya, kelompok kerja kepala sekolah gitu katanya. Berarti kan itu ada yang bilang ya, maksudnya diinstruksikan gitu loh. Jadi ada yang mungkin wajib gitu ya. Itu dia. Ada lanjut ada dari lagi. Siapa nih, Handono? Mas Handono. Ini cerita nih dia. Oh. Aku kemarin udah hati-hati, Kang. Oh, iya. Ada anak kecil sepedaan di tengah jalan Kampung Wonopringgo. Udah aku hindarin baik-baik. Lepas dari anak kecil malah ada anak kucing nyelonong. Terus? Kelindes deh. Itu artinya Kucingnya ya? Iya. sebisa mungkin hati tetap aja ada kekacauan di luar kendali kita, Kang. Iya benar. Salam. Oke, salam buat Mbak Yu yang siaran. Iya, Iya, ini bukan di Salsa. belakang ya? Iya, ini di belakang dia. Tadi ikutan aku sih. Oh iya. Iya, Handono sekarang ini jadi staf khusus. Oh, asistennya Pak Ribut ya? Iya. Kemana-mana ikut dia. Oh. Ya kan kalau nggak ada dia, aku mana ada aku dokumentasi. Oh iya. Heeh. Mengabadikan sebuah Oh, momen. iya. Kayak tadi mengisi di kelas gitu. Oh iya. Ya lumayan lah. Nah, kembali ke kelas lagi. Ya ampun. Kesannya kangen. gimana nih Pak Ribut? Kayak Apa ya? Asik aja sih. Cuman aku agak kenapa? asing aja sih dengan Anak-anaknya, mahasiswanya. agak asing dengan vibes-nya kampus saja. Nah, sekarang Sesuatu yang baru. gimana? Bedanya dulu sama sekarang emang gimana? Dulu yang Tahun namanya berapa tuh? Dulu sebelum aku masuk ya? Sebelum. Iya. Aku tuh kan ngajar mulai tahun 2011 tuh. Oh iya iya iya. 2011 itu aku ngelihat bahwa kampus itu enak banget buat Iya. nongkrong. Oh. Iya, banyak tempat tongkrongan dan di situ aku berasa nyaman banget bersama teman-teman mahasiswa ya. Oh iya iya. Nongkrong di di teras kampus, Iya, di lobby gitu. Nongkrong di situ di kantin. kantin dan nongkrong itu aku enak-enak aja ngobrol Iya, santai gitu. ngopi ya. Sekarang aku ngelihat kok kayaknya Kenapa? agaknya tempat tongkrongannya ada enggak begitu banyak ya. Ya ada sih Ada, banyak, emang. cuman tongkrongannya beda gitu. Vibes-nya. Vibes-nya kurang humanis. Aduh, padahal ada humanisnya tuh. Salamnya. Kurang apa ya? Aku ngerasa belum belum akrab aja sih mungkin, Oh, mungkin dengan ya. lingkungannya. Iya sih. Dan ini anak-anaknya kan banyak yang nggak aku kenal kan, dan mereka Iya, juga nggak betul. kenal gitu. Paling ketemu yang kenal ya udah, kita bisa ngobrol panjang. Kalau Iya. yang belum kenal ya maaf, sorry to say lah ya. Iya, sekarang tuh kalau di kampus apa ya? Emang udah beda sih. Aku pun dari aku pertama masuk sampai ini udah berapa ya? 2 tahun lebih ini. Ya emang makin tahun makin beda vibes-nya. Iya. Terus ini juga ketika di dalam kelas aku ngerasain Kenapa? pada bengong. Gengsi bengong ya. Mikirin apa tuh? Nggak tahu. Itu semester berapa sih? Semester 3. Oh 3 ya, Semester di tingkat aku pas. Jadi bengong, terus tak tanya, udah baca buku ini belum? Aduh. Minimal ketemu aja deh dulu sama buku ini. Bengong, Iya. terus oke, Mungkin aku lagi mungkin galau. bisa jadi. Galau. Tapi dari wajahnya sih kelihatannya mereka punya masalah dengan diri mereka sendiri. Aduh, bukan hanya galau doang ya. Iya, kelihatan banget. Jadi apa ya, ketika kemarin nih yang pertemuan pertama, Oh iya, aku pertama. nanya ke mereka, sebenarnya kalian itu datang ke sini tuh buat Mau apa ngapa? sih? Mau Ya, ngapain tujuannya. sih? Tujuan kalian apa? Iya, betul. Nggak ada yang berani jawab. Terus saya curiga jangan-jangan teman-teman ini ya sekadar pingin kelihatan kuliah aja. Ya, yang penting berangkat. Yang penting berangkat.
terus disebut sama orang tetangga sebelah di Mahasiswa. rumah itu mahasiswa. Kalau itu yang ada di pikiran Anda, mendingan DO aja deh dari sekarang. Aduh. Saya bilang gitu. Pada bengong kan, makin Iya. tambah bengong. Hah? Gitu. Mereka nggak percaya. Loh, daripada kalian buang-buang duit, Iya. kalian nggak niat belajar. Iya, betul. Buat apa? Nah, belajar itu banyak loh metodenya yang bisa dilakukan. Nggak Iya. cuman baca buku lulus ujian. Iya. Tapi yang penting lagi adalah bagaimana mempraktikkan apa yang sudah didapat atau dipelajari di dalam kelas. Iya. Nah, saya bilang seperti itu, saya motivasi mereka. Tapi tetap aja domblong. Gitu. Iya. Kalau ya tingkat aku sih, aku juga udah sering berkomunikasi ya. Mereka emang itu Pak, apa ya, kurang mungkin apa ya, bukan pendiam ya, kayak kurang aktif aja. Iya. Kalau angkatanku rame, Heeh. rame. Anak kalau di kelas pun rame, pada aktif-aktifan gitu, masih ambis-ambis. Mm-mm. Kalau dari semester 1 sampai sekarang sih masih kelihatan ambis banget. Kalau bawahku, kalau aku lihat ya, aku juga pernah apa ya, kayak pernah sosialisasi ke mereka gitu. Mereka itu kurang antusias gitu. Iya kan? Kayak bodo amat gitu. Iya kan? Kalau Rasa bukan diamnya. ngaruh ke diri, ya mungkin ngaruh ya, kayak nggak aku ngaruh sekarang ya udah gitu. Iya. Kayak bodo amat gitu. Itu Kalau yang aku aku lihat rasain. sekarang. Makanya ini percuma juga nih aku bawakan materi yang serius-serius. Maka kemudian akhirnya ya udah deh, cerita aja deh. Ngajar di kelas aku aja Pak. Ngajar apa? Mata kuliah apa? Kamu gini aja, kamu bikin kegiatan. Oh iya ya boleh kan? tuh Nanti nanti. aku datang. Ya boleh nanti ya kalau ada. Boleh. Iya. Iya, nanti. Apa beda buku kek, apa Iya, workshop pastinya. menulis kek, Ya, atau udah. workshop public speaking kek. Iya. Nah, bisa tuh. Iya boleh dong. Nanti ketemu lagi ya, seneng ya gitu. Oh iya, aku udah kangen banget sebenarnya dengan kampus. Bagaimanapun juga ya, Iya. kampus pernah menjadi bagian dalam hidup saya kan. Iya. Nah itu kan artinya saya juga pernah ikut, setidaknya pernah membesarkan nama kampus, dan kampus juga Iya. pernah membesarkan nama saya gitu loh. Wow. Nah, makanya ketika diminta sama Bu Dina Iya. kemarin ya aku okein aja, oke deh yuk gitu, kita mainin gitu. Nah akhirnya mainin. Nah nggak tahu nih ya, apakah nanti akan berkelanjutan? Iya mungkin atau saja. ya banyak yang berharap seperti itu. Iya karena ini kan juga apa ya, mata kuliah tuh dosen ada yang diganti juga kan. Di kelas aku juga gitu. Juga di angkatanku juga nggak ada dosen walinya. Hah? Ya itu yang almarhumah kemarin Pak. Ya, Jadi di aku belum ada dosen wali, mata kuliahnya juga diganti, belum tahu. Nah. Masih gini lah. Ini ada juga ini yang komen Apa nih? dari temen alumni sih. Oh. Aslinya kalau misalkan masuk lagi saya setuju banget Pak gitu. Oh, siapa nih? Alumni ini masih di Unikal apa enggak nih? Enggak ya? Udah Alumni lulus. PBSI kah? PBSI. Oh. Ya, dia deket banget sama saya. Dulu itu banyak banget ya Iya, mahasiswa yang pastinya deket ya. sama aku ya. Karena kalau ada apa-apa mereka selalu curhat gitu. Oh, iya, Dan saya selalu menyediakan waktu untuk mereka curhat memang. Kenapa? Supaya saya juga tahu problematika mereka Iya, apa, sehingga keadaan mahasiswa sekarang ya. treatment yang harus saya lakukan Betul, apa supaya betul. mereka jadi nancep ilmu apa yang saya Betul. sampaikan itu mereka membekas gitu. Iya betul. Gitu. Kadang kita kalau ngajar pun harus mengerti kita akan menghadapi anak-anak seperti apa gitu kan Pak. Oh, Iya, sangat harus. Karena kalau nggak, apalagi Gen Z ya, Iya. Gen Z itu kan masalahnya kan kesehatan mental. Nano masalahnya banyak Iya. bermacam-macam. Makanya mereka tuh kadang-kala kelihatan banget sih mereka agak nggak konsen ya, agak Iya. kurang konsen dalam kuliah itu. Karena sebenarnya mereka datang dengan kepala kosong, Iya. ya kan? Kalaupun mereka mikir, itu bukan mikir tapi kepikiran. Ada aja ya. Saya juga kayak gitu kayaknya nih. Iya, kepikiran masa depan mereka gimana, kepikiran tentang, kan mereka problemnya kompleks ya. Ya, Aku betul. lihat memang kompleks banget anak Gen Z ini. Anakku aja juga begitu. Aku lihat ini, tapi mereka nggak mau ngungkapin apa persoalannya. Diem Lebih aja. baik diem, memilih diam. Ya ada yang diam, ada yang apa ya, cerita-cerita juga. Tergantung. Tapi kalau anak-anak angkatan sebelum mereka, itu mereka ini istilahnya
kalau misalkan ada sesuatu yang ingin mereka lawan dalam diri dia kadang-kala kan pelampiasannya menjadi ya udah urakan atau misalkan sok-sokan nakal gitu. Padahal sebenarnya mereka nggak nakal, tapi itu cara mereka untuk istilahnya melepaskan diri. Nah, aku pernah tuh dekat dengan anak mahasiswa-mahasiswa yang dalam tanda kutip nakal itu tadi ya. Nah, saya deketin mereka, apa sih persoalan mereka? Sebenarnya sepele. Oh, ini ada masalah keluarga. Oh, ini ada masalah dengan dirinya. Terus aku dekatin dan aku nggak harus menggunakan kata treatment ya. Pokoknya aku jadi teman dia gitu kan. Iya, betul. Apa aja aku dengerin, apa sih kalau kesah dia. Nah, sampai akhirnya saking deketnya itu dia sudah seperti anak sendiri. Aku seperti bapak mereka. Iya, cerita semua. Sampai kalau misalkan ada problem gitu ya, dia ceritanya ke saya. Aduh. Iya. Kayak Pak Ribut itu buat tempat dia cerita. Kan Pak Ribut juga bisa ngasih saran juga, mendengarkan juga mengasih saran. Betul. Kadang-kala kan karena kedekatan itu supaya dia itu punya pelampiasan yang positif ya. Punya ruang. Maka kemudian aku kasih misalkan, udah deh kamu bikin ini aja gitu. Ya itu sebagai salah satu cara supaya dia melampiaskannya dengan cara yang baik yang positif bukan ya, Pak, yang negatif. Betul. Gitu. Ada tuh yang sampai akhirnya bermusik, bikin band dan lain sebagainya. Iya. Itu bagus. Ya betul, ke arah yang lebih baik ya. Kan ada juga yang ya sekarang ya banyak kasus-kasus yang ya itu gara-gara mental, ada yang sampai ya nyakitin diri sendiri, mengurung di kamar banyak itu. Kalau dilarikan di musik kan bagus ya istilahnya. Apa yang menjadi kekesalan dia jadikan lirik lagu. Musik atau puisi gitu ya, Pak ya. Iya. Anak-anak yang seperti itu mungkin kalau aku lihat ya kayak orang-orang yang mempunyai masalah di hidupnya itu malah dia itu justru yang bisa mengekspresikan dirinya mungkin di teater atau di puisi, cara dia membacakan puisi, menulis atau ya dia tuh lebih bisa jago ya bahasanya aku lihat tuh ya kayak jago gitu loh. Beda kalau anak-anak yang ya hidupnya datar-datar aja. Iya, gitu. Kayak aku ya itu enggak kayak itu. Kamu ngerasa datar? Aku datarnya bukan. Datarnya tuh kayak aku tuh belum bisa kayak bermain kalau di jurusanku kayak banyak sih Pak yang bisa main teater, jago puisi. Aku nggak bisa di sana, belum bisa. Aku mungkin ningkatinnya di hal lain kayak gitu. Coba deh kamu kamu coba siapa tahu. Udah pernah aku kaku banget. Ya karena kurang berlatih aja. Sebenarnya kan persoalan kaku atau los itu kan bergantung latihannya. Ada nih cerita semalam itu ya. Apa nih? Seorang sebenarnya ada anak namanya Rio. Ini orang Jepang, Rio. Nah, Rio itu anak seorang pengusaha yang sebenarnya nggak punya bakat apapun gitu kan, nggak berbakat di bidang apapun. Tapi kemudian dalam perkembangannya dia akhirnya menjadi seorang master golf. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena sebenarnya dia memaksakan diri untuk berlatih secara disiplin. Hal baru gitu ya. Jadi segala sesuatu perubahan itu bisa dimulai dengan kita memaksa diri, mendisiplinkan diri untuk melakukan latihan secara kontinu dan intens. Nah itu bisa. Akhirnya aku aja gitu. Dulu itu aku nggak secerewet ini. Aku tuh cupu. Oh masa? Iya. Itu mulai belajar berarti kelas berapa nih? Umur berapa nih? Setelah aku lulus SMA. Setelah aku lulus SMA aku masuk kuliah. Iya. Aku kan sempat nganggur setahun ya, nggak kuliah. Nah, selama aku nganggur setahun itu saya gabung di salah satu sanggar teater gitu kan. Terus kemudian aku dilatih mulai dari olah vokal. Padahal dulu itu aku cupu banget SMP SMA tuh. Pak Ribut nggak, maksudnya kan biasanya Pak Ribut kan suka menulis gitu ya. Itu berarti baru dilatih
Ya kalau menulis aku dari dulu. Kalau aku menulis mulai dari baru aku serius itu ketika aku mulai kuliah. Oh iya. Sebelumnya ya cupu aja, sekolah pulang, sekolah besoknya pulang lagi. Iya. Ikut ekstrakurikuler cuman pramuka karena wajib gitu. Iya. Berarti baru kuliah ya? Iya. Oh, iya. Saya kira dari dulu, dari kecil udah hobi menulis, udah kan ada banyak anak-anak yang dari kecil udah suka menulis, main peran gitu. Kalau aku dari dulunya aku cupu banget. Enggak, pokoknya wagu lah. Kenapa Pak Ribut tiba-tiba tertarik di dunia seni peran seperti itu, sastra? Gitu? Awalnya terjerumus ke dunia teater. Jadi masuk ke sanggar teater, terus akhirnya aku mencintai gitu. Iya, berarti cintanya tiba-tiba muncul gitu ya. Betul. Dengan sendirinya. Karena rutin itu ya Pak ya? Iya. Yang namanya latihan itu harus rutin. Iya. Gitu. Sudah jam 4.15 menit nih. Oh iya, nggak kerasa. Nggak kerasa ya. Oke deh, thank you buat yang sudah gabung. Kita istirahat dulu ya. Iya. Terima kasih. Selamat sore. Bye bye. Hai, baru saja Anda simak Apa Kata Netizen Persembahan FM 91,2 Radio Kota Batik. Sampai jumpa.